Oke, kita ke yang terakhir. Akhirnya kita masuk yang terakhir ya guys ya. Oke. Pertama kita gunakan require once config.php yang gunanya supaya kita bisa menggunakan variabel count yang ada di sini. Di mana variabel count ini ialah koneksi ke MySQL. Aku capek ngulang itu aja cakapnya. Baru setelah itu kita mengecek apakah get ID, variabel get ID sudah dibuat. Jika belum dibuat, jalankan program di bawah ini, kembali ke dashboard.php. Baru kita tutup file program ini. Tapi jika sudah dibuat, kita bersihkan dulu get ID-nya. Jadi yang dikirim user, jika ada virus dikirim user atau apa segala macam, hackan, itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kita hapus tag-tag HTML, PHP. Kita hanya buat khusus untuk SQL. Jadi yang lain nggak akan bisa. Gitu. Jadi ini udah khusus untuk SQL dengan fungsi dari sanitize. Siap itu, jika form disubmit melalui post, nih di bawah kan nanti ada form. Oh iya, BTW ID-nya itu begini. Di setiap video awak nunjukin ini lagi. Kalau kalian nonton semua videonya GG sih ya. Kalian menghabiskan waktu 3 jam lebih untuk nonton video yang isinya cakap-cakap nggak jelas. Nah, ID-nya ini nilainya, ini kan ID nih. ID baru nilainya. Jadi kalau misalnya orang buat kayak gini, itu dia nggak bakal bisa dia apai. Kalau ini user nggak akan bisa diproses tuh, dan bakalan nampil error. Oke, lanjut kita cek. Jika formnya sudah dikirim dan metodenya adalah post, maka jalankan program ini. Dari mana kita tahu metodnya post? Di bawah, di bagian form ada metode post. Baru kita gunakan step multipath form data ini untuk mengirim file. Jadi kalau kita cuma ngirim-ngirim input teks, number, itu nggak perlu itu. Tapi kalau kita kirim foto, yang foto itu adalah file pastikan nih, maka kita perlu itu. Oke. Lanjut ya. Sekarang setelah formnya dikirimkan, kita ambil yang dikirimkan melalui formnya. Karena dia pakai post, kita gunakan post di sini. Ini yang ada di sini, ini sesuai dengan name yang ada di formnya. Nanti kita cek aja di ini pas penjelasan di sana ya. Pokoknya ini sesuai dengan name, dan name-nya itu nggak harus sih, cuman biasanya sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel database-nya. Nah, di sini kita gunakan fungsi sanitize yang dimana fungsinya ini agar kayak tadi, kalau orang mau hack nggak bisa, karena kita ubah apa yang dikirim orang tuh jadi hanya untuk MySQL aja, nggak ada yang berbahaya. Kayak orang tuh ngirim program itu dihilangkan gitu.
Baru siap ini kita proses upload gambar jika ada gambar baru. Nah, gambar ya kita ambil dari post existing gambar. Existing gambar itu dari mana? Existing gambar itu ada di sini nih. Existing gambar. Nih. Input tipe hidden dia. Dia ini fungsinya untuk kita nggak perlu inputkan, user itu nggak inputkan. Ini cuman untuk di database kita aja. Misalnya udah ada gambar yang lama kan di database ya, kita tampilkan gambar yang lama, tapi kita hidden kan gitu. Jadi ini yang hidden ini yang nggak terlihat oleh user. Sebenarnya dia mengirimkan ini secara diam-diam. Mengirimkan foto yang lama gitu, nama dari gambar yang lama begitu. Jadi existing gambar ini itu ngambil gambar yang udah ada, yang lama, kita masuki ke dalam variabel gambar. Gunanya apa untuk kita kirim ini lagi? Gunanya kalau misalnya orang tidak mengirimkan foto yang baru nih, dia nggak kirimkan foto yang ini nih. Ini kan ngecek if iset jika ada files gambar yang dikirimkan. Jika user ada mengirimkan file itu adalah gambar, maka jalankan program ini. Jika tidak ada, lanjut ke sini. Ini langsung mengirimkan. Nah, ini adalah perintah MySQL yang disimpan ke dalam variabel SQL yang akan dijalankan di sini nih untuk menambahkan data-data yang kita input di update tadi ke dalam database. Nah, kalau misalnya gambarnya kosong, itu malah gambar yang udah ada jadi hilang gitu kan. Kita kan mau gambarnya kalau misalnya udah ada gambar nih di database ya, pas kita update, kita nggak ngupdate gambar ya, gambar yang lama yang diupdate lagi gitu, jadi nggak bakal hilang. Nah, kalau misalnya dia nambah gambar, jadi kita ambil dulu lah. Ini kita jelasin ulang ya. Jika files gambar ada di upload dan files gambarnya tidak error, atau error sama dengan 0, artinya tidak ada, tidak error, maka jalankan program ini di bawah ini. Kita gunakan target directory. Saran aku sih ya, yang update ini sebaiknya tonton juga yang create, karena sama persis, makanya capek cakap ngulang-ngulang. Karena yang update ini cuma beda beberapa. Serius, cuma beda beberapa doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita cakap ulang-ulang ya. Kita buat directory baru jika belum ada. Target diri ini adalah tujuan penyimpanan. Jadi nanti gambar ini disimpan di mana? Disimpan dalam folder asset, dalam folder image. Dalam folder asset, dalam folder image gambarnya tuh. Jika nih kita cek isdir ini untuk ngecek apakah direktorinya udah ada atau belum, oke? Jika belum ada, karena ada note di sini. Jadi cara bacanya jika tidak ada folder assets image, maka buat foldernya. Kita gunakan perintah mkdir untuk membuat folder. Baru di sini untuk nama foldernya yaitu assets/image. Baru izinnya 0777, di mana izinnya ini adalah kita bisa ngebaca foldernya, bisa ngeliat foldernya, dan bisa ngerubah foldernya, mengexecute gitu. Terus true di sini adalah
Kalau misalnya kita nggak true, yang terbuat nanti hanya folder assets aja, tapi setelah slash ini nggak akan terbuat. Kalau itu false. Tapi kalau true, assets image-nya akan terbuat juga di dalam folder assets. Tapi kalau false, asetnya doang yang terbuat, image-nya nggak akan terbuat sama sekali. Begitu. Validasi ekstensi file yang diperbolehkan. Nah, setelah kita buat tempat penyimpanan gambarnya, kita harus tahu file apa yang dikirimkan user. Kita kan cuma mau file gambar, maka dari itu kita ambil dulu titiknya begini, Rajendra titik JPG. Kita ambil ininya, titik JPG nya itu kita ambil, atau titik PNG terserah lah. File execute str to lower. Str to lower ini fungsinya untuk mengubah apapun jadi huruf kecil. Misal dia buatnya titik JPG huruf besar gitu, berubah nanti jadi huruf kecil titik JPG. Kita gunakan pad info. Nah, pad info itulah yang untuk digunakan untuk mengambil titiknya doang. Karena nanti kan nama filenya ada Rajendra titik JPG, kita mau titiknya doang. Ya udah itu nanti. Pad info yang mana nih yang kita ambil? Pad info dari files gambar, baru nama gambarnya nih. Ini files variabel global, ini gambar yang kita inputkan, baru ini nama gambarnya. Jadi yang diapain nanti nama gambarnya. Misal Rajendra titik JPG, nama gambarnya dicek, dilihat kalau ada titiknya dipisahkan Rajendranya dibuang, titik JPG-nya diambil, baru diubah jadi huruf kecil, disimpan di sini. Pad info extension ini digunakan yaitu tadi untuk menginfokan padnya. Jadi kalau mengambil padnya titik JPG titik PNG itu harus ada ini. Baru di sini kita buat variabel baru berupa array, yang dimana ini adalah file-file yang diperbolehkan untuk diupload, yaitu titik JPG, PNG, dan GIF. Selain dari ini, nanti nggak boleh. Kita adakan pengecekannya. Pengecekannya kayak gini: if in array file x allowed x. In array ini gunanya untuk mengecek string ke array. Ini kan string titik JPG. Ini kan file txt. Misal kita anggap aja file txt ini isinya adalah titik JPG. Nanti dia dicek di allowed txt ada nggak, dicek satu-satu. Titik JPG, ini titik JPG, ini JPG kan, JPG sama atau enggak? Sama. Kalau sama jalankan program ini. Tapi kalau misalnya ini GIF, dicek ini GIF, ini JPG, beda, cek lagi, beda, cek lagi gitu sampai ketemu yang sama. Atau kalau nggak ada yang sama ya udah berarti nggak usah jalankan if-nya, langsung ke ini, kirim aja ke database foto yang lama. Nih foto yang ini itu dapatnya dari sini, yang udah kita buat di sini nih. Tapi kalau ada di database, kalau sama, kalau ada yang sama di antara ini, maka jalankan program ini. Kita buat nama baru filenya. Misal tadi nama barunya kan Rajendra titik JPG. Ini kita buat unique ID. Unique ID itu angka acak. Jadi PHP itu bisa ngebuat angka acak gini. Baru kita hubungkan menggunakan titik nih, operator titik, menghubungkan string. Kita tambahkan titik. Kita hubungkan lagi stringnya, file txt. Misal tadi kan PNG, ya udah. Nanti jadi kayak gini filenya. Nah, contohnya itu kayak gini, udah ada di filenya.
namanya jadi kayak gitu diacak. Target filenya, target penyimpanannya kan, untuk penyimpanan filenya, target dirnya, target penyimpanan filenya kita kan mau nyimpannya di target dir. Ya udah, jadi sama dengan target dir titik file name. Jadi dia begini, ini kan nama filenya, target dirnya kan begini. Jadi nanti dia target file ini isinya itu begini. Nah, kalau udah dipindahkan deh if jika berhasil nih. Kalau nggak berhasil dipindahkan, balik ke tadi, jalani ini langsung. Tapi kalau berhasil, yang dipindahkan yang mana? Ini nih, files, variable global files, gambar yang kita kirim, temporary name-nya, tempat penyimpanan name-nya, pindahkan ke target file. Target file tadi kan udah jadi kayak gini. Kalau kita pindahin kan pasti kayak gini nih. Nah, begitu. Jadi nanti dia pindah ke dalam folder assets, folder gambar, baru nama filenya, nama file yang udah kita rubah, nggak nama file yang di input user lagi. Alasannya untuk keamanan. Nah, bedanya sama yang create. Kalau create kan langsung, kalau update kita cek dulu. Cek jika gambar dan file exist target dir gambar. Jika gambarnya udah ada, jika gambar, variabel gambar ada, dan file exist, dan file yang ada di dalam target directory gambar kita, misal nih variabel gambar tuh nilainya ini, kayak gini. Terus dicek ada kan di dalam upload di dalam gambar gitu kan. Maka hapus dulu unlink. Unlink ini fungsinya untuk menghapus. Hapus target directory baru titik gambar. Kalau udah dihapus, dimasukin lagi yang baru. Gambar sama dengan new file name. Variabel gambar ini isinya sama dengan new file name. Begitu. Jadi selesai ini dipindahkan ke dalam folder gambar, nama file gambarnya dimasuki ke dalam variabel gambar. Untuk apa dimasukkan ke dalam variabel gambar? Untuk dimasukkan ke dalam database. Jadi, sekali lagi nih, update, ubah produk, set nama barang sama dengan nama barang, description jadi description yang baru, harga jadi harga yang baru, tipe jadi tipe yang baru yang kita masukin lagi kan, stok yang baru, gambarnya gambar yang baru atau gambar yang lama kalau misalnya nggak dirubah, sesuai dengan ID-nya, where ID sama dengan ID-nya ini dapat dari mana? Dapat dari get tadi, URL tadi gitu kan. Dicek dulu kalau dia sama ID-nya sama yang ada di database, diubah. Tapi kalau dia nggak sama, ini nggak usah diubah. Jadi dicek di sini. Dijalankan juga ke dalam MySQL-nya. Kita koneksikan ke database. Kita jalankan ini. Jika sudah dijalankan, hubungkan ke database. Jika berhasil, kita kembali ke dashboard .php. Tapi jika gagal, berarti ID atau ID ini tidak ada. ID sama dengan ID ini, misal 4 sama dengan 4. Tapi di sini kita buat 4 sama dengan 5 gitu kan. Nggak ada, salah. Berarti nanti munculnya salah satunya error. Nah, kalau error kita tampilkan pesan errornya. Oke, itu untuk ngirimnya. Sekarang untuk tampilannya, tampilan formnya inilah dia. Di sini kita ambil dulu semua data yang ada di dalam database yang ID-nya sama sesuai dengan yang ada di URL kita. Select bintang form
products where ID sama dengan ID. Baru kita jalankan, kita simpan di dalam variabel result. Baru variabel result ini kalau misalnya dia ada banyak, kita ubah jadi satu-satu ke dalam variabel product. Misalnya ID-nya yang sama. Misal yang dicek ini ID 5, tapi yang 5 ini ada 7. Ya udah satu-satu diubah ke product sebagai array asosiatif. Array asosiatif itu apa? Kalau cuma ada satu pun bisa ya. Cuma ada satu pun nanti dia dirubah ke array asosiatif. Array asosiatif product. Array asosiatif itu apa? Jadi nanti dia bentuknya begini. Misal kita mau akses nama barangnya kan. Kita nama barang itu pasti yang pertama, berarti array 0 kalau misalnya di array kan. Tapi kalau array asosiatif dia ininya sesuai dengan kolom di database-nya. Jadi kalau misalnya di database-nya nama produk, ininya juga untuk aksesnya nama produk kayak gitu. Tapi jika produk yang ada, jika yang di first associate-nya ini kurang dari 1 atau 0 atau nggak ada, kembali ke dashboard PHP dan tutup filenya. Jika ada, lanjut ke sini. Kita sisipkan bagian headernya dulu supaya headernya tetap ada. Baru ini kita kasih margin bottom 4, yang mana artinya adalah memberikan jarak ke bawah. Margin bottom kan jarak ke bawah sebanyak 4px. Nih, dari header ke sini itu jarak ke bawahnya 4px, MB4, itu namanya bootstrap. Ini ke sini juga 4 nih. Ini ke sini 4 gara-gara ini kan dikasih 4px. Jadi ini kan yang dikasih MB4 nih. Margin bottom 4. Berikan jarak ke bawah 4. Berarti ke bawahnya ini kan, ke nama barang. Kasih 4 jaraknya. Begitu. Baru siap itu. Kalau misalnya ada error, nah errornya itu dari mana? Errornya itu yang ini. Nih error. Kalau ada variabel error, kita harus tampil errornya. Tapi kalau nggak ada variabel error, nggak usah ditampili. Alat-alat danger ini apa? Ini dari Bootstrap untuk menampilkan class error gitu. Nanti jadinya warna kuning gitu teksnya apa gitu kan. Warna error lah. Ini udah aku jelasi tadi, balik ke awal aja kalau mau tahu atau ke create. Nah ini MB3 berarti jarak yang ini ke yang ini itu marginnya 3. Tapi jarak yang ini labelnya ke inputnya itu jaraknya nggak ada, nggak sampai segitu. Nih, ini kan nggak ada jarak nih, nama barang ke inputnya kan nggak berjarak. Tapi dari nama barang dan inputnya ke deskripsi dan yang input deskripsi ini berjarak nih. Nah jaraknya ini 3. Ini juga berjarak 3. Karena gara-gara apa? Karena deskripsi dan ini inputnya ada dalam satu div. Divnya dikasih MB4. Berarti di sini membawa divnya kan MB3. Jadi berjaraklah 3. Serius capek ngomong, pengen berhenti capek kali aku jelasin. Sampai jam 23 loh dari pulang sekolah tadi, masih upload lagi. ID nama barang ini harus sesuai sama for. Alasannya apa? Jadi nanti pas ditekan, misal kita kalau mau input kan harus nekan inputannya.
Tapi kalau kita tekan labelnya doang, itu langsung otomatis input gitu. Baru name ini, name inilah yang tadi di atas itu. Ini harus sesuai ya sama yang ada di tabelnya. Baiknya begitu, nggak harus sih, cuman baiknya sesuai yang ada di tabelnya, tabel database-nya. Baru di sini dicek value-nya. Kalau value-nya udah ada, produk kita udah ada, yang di atas tadi ini udah ada sebelumnya di database, tampilinnya kayak mana. Inilah produk, baru buka siku. Gara-gara apa? Gara-gara di array. Karena di array asosiatif, dia kan pakai sesuai dari nama kolomnya. Ya udah, kita jadikan nama barang begitu. Required ini berarti harus diisi. Yang ini juga begitu. Nih, kalau misalnya dia udah ada value-nya, maka ditampilkan. Nah, ini apa sih yang tanda gini sama dengan ini apa sih? Nah, ini fungsinya untuk langsung menampilkan sesuatu. Misal aku menampili halo gini kan ke layar. Nanti ini akan langsung tampil. Tapi kalau nggak gitu, kita harus ngasih php echo. Nah, baru dia tampil. Tapi kalau kita cuman mau kayak gini doang, pas buka PHP-nya cuman mau nampili, kita nggak usah buat PHP echo. Biar lebih singkat, kita buat PHP tanda tanya sama dengan. Tapi kalau misalnya ada fitur-fitur lainnya, itu nggak boleh. Dia harus cuma untuk menampilkan doang. Baru input harga produk. Nih, kalau udah ada di database, ditampilkan value-nya. Ini kenapa nggak pakai value? Kenapa langsung menampilkan product description-nya? Karena text area memang nggak ada value-nya. Kita kan pakai text area, itu nggak ada value-nya. Jadi nggak pakai value, langsung ditampilin aja. Tapi kalau yang input tipe pakai input, itu kita pakai value. Tapi kalau pakai text area nggak ada value. Tipenya number, supaya pas dibuka di ini itu cuman angka doang. Isi value-nya tampilkan. Makanya begini nih. Ini contoh yang harga ya. Number kan tuh angka semua. Begini nih, begini. Kalau kita tambah barang doang itu kan kosong tuh. Karena value-nya nggak kita isi. Tapi pas kita edit, itu kan value-nya kita isi kalau udah ada di database. Nah, dia jadi ada begini. Langsung ada sesuai sama yang lama. Jadi kalau nggak mau kita rubah, tetap aman. Ini drop down-nya. Drop down itu select. Optionnya ini. Misalnya value. Oh iya, ini. Kalau value-nya udah ada, otomatis dipilih kan. Kalau udah ada di database, produk yang tipenya sama dengan perabotan atau perabotan terus selected, maka yang dipilih ini. Ini apa nih? Ini ternary operator. Jadi gini. Misal produk kita sebelumnya udah ada tipenya itu laptop. Jadi cek tipenya ini sama dengan perabotan atau enggak. Kalau sama dengan perabotan, pilih. Tapi kalau enggak sama dengan perabotan, kosongin aja. Dia kayak if else. Yang ini else-nya, bagian ini setelah titik 2 ini else. Setelah tanda tanya, sebelum titik 2, ini if-nya, jika iya. Baru ini kondisinya.
Jadi kalau misalnya produk tipe kita laptop, bukan perabotan, yang akan ditampilkan ini kosong doang, nggak ada apa-apa. Tapi kalau produk tipe kita sama dengan ini perabotan, misalnya tipe kita perabotan, ini perabotan, maka dia akan dipilih. Contohnya gimana? Nih kita contohi. Ini tipenya laptop. Kita edit. Nah, yang tampil di sini laptop kan langsung nggak perabotan. Kenapa? Karena dia bukan yang perabotan. Jadi dia lanjut ke yang pas kita pilih option yang laptop itu nanti dicek lagi. Apakah production dalam kurung siku tipe sama dengan laptop, tanda tanya, petik 1 selected, titik 2 petik 1 doang gitu. Nih. Kalau ini udah selesai, kita cek lagi yang ini. Nanti kita cek lagi yang ini gitu. Oh iya, ini value yang di sini yang penting ya. Value yang ini harus sama yang ada di database, gara-gara database kita pakai enum. Jadi kalaupun ini dirubah, ini misal awak ganti jadi kerabotan, nanti di database tetap disimpan perabotan karena value-nya perabotan. Jadi yang ini nggak ngaruh, ini cuma untuk tampilan user doang, ini nggak ngaruh. Nah ini ngecek nih, kita kasih value-nya laptop, nanti dicek produk tipe kita apakah nilainya laptop. Jika iya pilih, jika tidak kosong. Cek lagi produk tipe kita apakah HP. Jika iya pilih, jika tidak kosong. Baru input stok, ini kayak sebelumnya. Baru upload gambar. Ini kita jelasin ya. Kita kasih label dulu gambar, baru input tipe. Nah ini input yang bakalan dilihat oleh user, yaitu input tipe file, class form control, form control. Oke. ID gambar, name gambar. Untuk input file kan, tipe file. Terus di sini kita kasih input tipe hidden. Ini untuk ngirimkan gambar yang lama. Jadi kalau semisalnya user nggak ubah gambarnya, gambar yang lama tetap bisa dikirim. Tapi ini gara-gara hidden, user nggak bakal bisa lihat. Ini tersembunyi. Terus di sini dicek. Kalau produk gambar udah ada, nih, jika produk gambar udah ada, ini sama dia kayak pakai iset ya. Iset. Gini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Kalau dia udah ada, terus kita pakai yang petik 2. Kenapa petik 2? Karena kita nggak pakai kurung kurawal penutupnya atau pembukanya, kita pakai NIF. Kalau pakai NIF sebagai penutup, berarti program yang ada di bawah if ini sebelum NIF itu akan masuk ke dalam blok if. Tapi setelah NIF itu berarti nggak lagi. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak ini, cuman lebih rapi aja programnya nih. Kayak gini. Sama. Baru kita di sini, kalau misalnya gambarnya udah ada yang lama, kita buat div baru mt ini margin top ke atas. Kalau tadi kan ke bawah jaraknya, ini jarak ke atas sebanyak 2 px. Kita kasih img atau img image gitu kan. Yang src-nya asset image, terus nama gambarnya ini.
kita harus pakai ini juga ya, yang tanda tanya sama dengan, atau kalau nggak mau pakai itu berarti kita pakai ini, karena ini sama aja maksudnya. Kalau misalnya gambarnya tidak ditemukan, maka kita pakai alternatif gambar yaitu current image. Nanti yang muncul bukan gambar tapi current image. Image-nya belum ada gitu. Baru kita kasih kelas img thumbnail. Itu fungsinya di Bootstrap agar image-nya kayak gitu tuh. Rapi dia bentuknya. Kecil-kecil rapi. Gak bergerak. Nih. Kan rapi kan? Tapi jika gambarnya ada atau jika gambarnya ada setelahnya, kita langsung jalankan ini juga. Simpan perubahan. BTN primary ini fungsinya untuk membuat buttonnya. BTN ini button, primary ini warna. Jadi button ini warna biru. Kalau ditekan, ini submit, mengirim formnya. Kenapa di sini kita nggak pakai action? Karena di sini formnya ini akan dikirim langsung. Terus dikelola di atas yang tadi, yang awal saya jelasi. Jadi kita nggak perlu action update PHP gini, update .php, karena di file yang sama gitu. Ini sama aja sama kayak nggak kita buat, jadi mending nggak usah kita buat. Capek-capek buatnya. Terus kalau misalnya kita mau batal nggak jadi edit, kita bisa aja pakai dashboard .php class btn secondary batal gitu, kembali. Jadi nanti kalau ditekan akan balik ke dashboard .php. Terus di sini kita akan nampili footernya. Jadi kalau ini di include, footernya akan tampil. Oke, segini aja. Kalau misalnya masih ada yang bingung, tanya aku aja lagi ya. Dadah.